Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cucu Sport, channelnya para fan dan juga supporter tim nasional Indonesia dan juga para penggemar sepak bola tanah air. Kali ini kita akan melihat-lihat dan akan mereview sedikit tentang pembangunan atau renovasi total pembangunan stadion baru miliknya Persela Lamongan, yaitu Stadion Surajaya Lamongan. Ini dimana kalau kita lihat di kanal-kanal YouTube ini, kalau kita lihat progres pembangunan dari Stadion Surajaya ini sudah mencapai sekitar 80% ya. Kita sudah bisa melihat di mana kursi single seatnya itu sudah tertata, sudah membentuk pola-pola dengan bertuliskan Laskar Joko Tingkir, dan tentunya sangat menarik ya, dibalut dengan warna biru muda dan juga kuning dan warna dongker ya. Ini stadion ini kalau kita lihat desainnya sudah tidak memakai trek pari ya, seperti stadion konvensional Indonesia zaman lalu yang memiliki area lintasan trek lari di dalamnya. Untuk stadion baru Surajaya ini yang dibongkar total, ini tidak memiliki trek lari, namun masih ada, kalau kita lihat lingkaran di pinggir lapangan itu ada garisnya merah ya, namun itu bukan trek lari, itu hanyalah sebagai pembatas antara lapangan dan papan reklame mungkin nanti ya. Dan kalau kita lihat kursi single seatnya sudah hampir selesai untuk tribun ekonomi, dan tribun di belakangnya stadion ini juga sudah selesai. Dan kalau kita lihat juga di tribun VIP yang memiliki pelindung dari hujan di atasnya ini kayaknya sudah mulai dipasang juga ya. Dan desainnya ini persegi panjang ya, enggak oval seperti stadion konvensional yang lalu, sudah persegi panjang dan tidak ada trek lari, itu yang paling penting ya. Jadi para penonton ini sudah bisa menyaksikan pertandingan, bisa melihat pemain dengan jarak yang sudah dekat seperti di liga-liga Inggris ya. Namun untuk stadion di Indonesia meskipun tanpa trek lari ini tetaplah ada pembatas kayaknya, tidak seperti langsung di liga Inggris itu yang langsung dekat sekali. Untuk Indonesia ini sepertinya dikecualikan ya. Ini masih tetaplah ada jarak space antara lapangan dan para penonton ini. Dan rata-rata untuk kursi penonton yang paling dekat dengan lapangan ini, kalau kita lihat ya desainnya stadion baru di Indonesia yang tidak memakai trek lari ini rata-rata diberikan apa ya, tempat yang tinggi ya. Jadi tidak seperti di Liga Indonesia lah, sangat datar, sangat dekat dengan apa lapangan. Untuk stadion Indonesia ini diberikan apa, tempat yang agak tinggi. Jadi penonton ini kalau mau melompat ke lapangan ini pastilah mereka akan jatuh. Dan diberikan pagar ya tentunya, ini untuk menjaga mungkin, karena kita tahu sendiri supporter timnas Indonesia ini sering meloncat pagar dan juga melempar sesuatu benda yang ilegal ke lapangan. Jadi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dan juga bersama dengan FIFA. Dan seperti inilah desainnya akhirnya untuk menjaga keamanan dan juga standar FIFA, akhirnya tetaplah diberi jarak dan ditinggikan dan diberi pagar lah melingkar. Itu kalau kita lihat dari desainnya terupdate dari Persela Lamongan ini ya, stadionnya ini. Ini inilah mungkin ya stadion yang katanya menjadi percontohan untuk stadion modern di Liga Indonesia ya, yang sudah memiliki standar FIFA, kursi single seat, tidak memiliki trek lari, sudah tidak ada lintasan atletik, dan di belakangnya gawang nanti juga sudah tidak ada area melingkar yang kosong, namun sudah sangat dekat dengan gawang lah untuk para penonton ini. Jadi kalau kita lihat pembangunan Stadion Persela ini sudahlah sangat bagus ya untuk tim yang mediocre dan juga untuk kota-kota kecil seperti Lamongan ini, kayaknya dengan kapasitas yang sekitar 13.000 penonton ini kayaknya sudah layak lah untuk sebagai tim Liga 1 nanti di Persela Lamongan ini. Dan juga dari segi perawatan mungkin juga akan lebih hemat untuk kabupaten yang kecil, jadi nggak terlalu memakan anggaran biaya. Untuk apa membangun stadion yang besar-besar namun akhirnya mangkrak seperti Stadion Palaran yang kapasitasnya bagus, besar, namun sekarang juga tidak bisa terawat karena terlalu besar anggaran untuk perawatannya. Saya rasa itu ya. Jadi untuk update Stadion Persela ini kayaknya sudah dipastikan ini akan keren sih ya. Kalau kita lihat dari 80% lah ya, dari kenyataan yang sudah dibangun ini, dari hasil pembangunan kayaknya sudah, kita yakin stadion ini nanti kalau sudah finishing tetaplah menjadi stadion yang unik, kecil, namun memiliki apa ya, nilai seni yang cukup lumayan enak untuk dilihat ya. Kalau kita lihat juga dari view-nya malam hari, di mana sorot lampu ini sudah bisa terlihat keindahan dari Stadion Surajaya Lamongan ini ya, dengan balutan warna permainan biru muda di kursi single seatnya, dan juga lapangnya juga rumputnya sudah mulai kelihatan menghijau merata.
ini semakin menambah mempercantik dari Stadion Surajaya Lamongan ini. Dan untuk tribunnya dari VIP ini kalau kita lihat pemasangan dari atap tribun ini sudah selesai ya, dan lumayan cantik sih ya untuk stadion yang anggarannya sekitar 300 M ini sudahlah layak lah. Jadi sudah kita sudah mungkin nggak boleh lah terlalu menjustis ini kurang begini dengan anggaran 300 M, kalau hasilnya begini kayaknya juga sudah maksimal, dan mungkin juga sudah nggak ada korupsi atau untuk memuluskan tender ada kong-kali-kong kayaknya sudah enggak lah. Kalau kita lihat dari uang 300 miliar menghasilkan stadion seperti itu, kayaknya di tahun-tahun ini untuk kurs rupiah yang seperti ini mungkin itu sudah layak ya, karena rupiah sendiri juga semakin nggak ada ajinya. Uang sekarang juga nggak ada ajinya lah ya. Uang sekarang 100.000 aja sudah nggak dibelikan juga sudah sulit. Jadi untuk 300 M dapat stadion seperti ini kayaknya itu sudahlah wajar dan normal. Dan jangan lupa di stadion ini ada keunikannya, nanti katanya di lorong-lorong di bawahnya tribunnya penonton ini akan ada lorong-lorong atau tempat-tempat untuk melakukan sholat ya, dimana dulunya itu hanya ada musola kecil untuk melakukan sholat para supporter ini. Nanti ini akan disediakan di bawahnya tribun ini adalah lorong-lorong banyak sekali melingkar ini untuk tempat beribadah para supporter jika memasuki waktunya sholat. Jadi ini terobosan yang luar biasa saya kira untuk pembangunan Stadion Persela Lamongan ini. Dan juga akan ada trek lintasan lari di luarnya stadion ini ya, di luar Stadion Persela Lamongan Surajaya ini nanti akan dibangun trek melingkar untuk lari, jogging-jogging para pemain dan juga warga-warga Lamongan sekitar itu ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Meskipun di luar pertandingan nanti stadion ini masih bisa dimanfaatkan untuk jogging mungkin dari minggu untuk warga Lamongan dan juga untuk masyarakat umum. Dan juga akan ada tempat-tempat untuk jualan di sekitarnya. Jadi kalau kita lihat ini dari atas masih ada tanah di sekitarannya Surajaya Lamongan ini. Mungkin ini bisa digunakan untuk tempat berjualan dan juga area parkir tentunya ya. Dan untuk segi kemacetan ya, kalau kita lihat ini Stadion Surajaya ini kan sangat dekat dengan jalur utama Lamongan ke Surabaya ya. Jadi jalurnya itu sangatlah ramai dan macet. Dan pemerintah ini kalau kita lihat sudah mengantisipasi dengan pembangunan jalur ring road utara ya. Jadi ini akan ada nanti sedang dibangun jalur untuk mengalihkan antara Bojonegoro ke Surabaya ini, jurusannya ini akan dialihkan ke ring road utara. Jadi kemungkinan kemacetan akan semakin diminimalisir dengan adanya pembangunan jalan baru ring road utara di utaranya Stadion Surajaya Lamongan ini. Itu saja kita review sedikit tentang Stadion Surajaya Lamongan ini ya, yang sudah pembangunannya kita ikut senang sebagai pecinta sepak bola tanah air. Indonesia akan semakin banyak memiliki stadion-stadion yang seperti Liga Inggris tanpa lintasan trek lari. Dan tetaplah dengan standar kita, yaitu selalu dipagar dan jaraknya tinggi dengan penonton agar keamanan semakin terjaga tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.